Pemerintah Arab Saudi berencana akan membangun gedung pencakar langit berbentuk kubus dengan sebutan The Muqab. Proyek tersebut menjadi kontroversi khususnya bagi umat muslim karena bentuk bangunan The Muqab menyerupai Ka'bah. Proyek pembangunan itu masuk dalam visi 2030 pemerintahan Arab Saudi. The Muqab akan dibangun di kota Riyadh dan akan dijadikan bangunan kota modern terbesar di dunia. Proyek ini merupakan bagian dari The New Murabba Development Company yang dipimpin langsung oleh putra mahkota Mohammed bin Salman atau MBS. Proyek ambisius ini menuai pro dan kontra dari warganet. Selain dianggap terlalu canggih dan sulit diwujudkan, bentuk bangunan The Muqab yang menyerupai Ka'bah juga menuai kritikan. Ya, proyek Ka'bah baru ini tidak hanya menuai kontroversi di wilayah Arab Saudi saja, tapi juga sampai di mata dunia, khususnya untuk umat muslim, karena dianggap ini menyerupai Ka'bah yang ada di Mekah, walaupun Ka'bah baru ini kabarnya akan didirikan di wilayah Riyadh, Arab Saudi. Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Hasibullah Sastrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati dan Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Bapak Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rati. Ya, sehat ya, Alhamdulillah ya. Dan kemudian juga ada Ahmad Lukman Hakim, warga negara Indonesia yang berada di Jeddah, Arab Saudi. Selamat pagi, Pak Ahmad Lukman. Selamat pagi, Mbak Ratih dan Mas Bayu. Iya, selamat pagi waktu Jakarta ya Mas Lukman ya. Di sana sudah dini hari ya justru ya. Kita ganggu waktunya. Pagi-pagi. Mas Lukman, ini berbicara mengenai Ka'bah baru yang menjadi polemik tidak hanya di wilayah Arab Saudi tapi juga untuk umat muslim. Sejauh ini sebenarnya apakah ini benar-benar akan seperti Ka'bah yang kita ketahui di wilayah Mekah atau justru berbeda konsep sebenarnya, dan komentar atau respon dari warga di sana seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ratih dan Mas Bayu ya, bagi kami warga negara Indonesia di Arab Saudi untuk berbagi informasi terkini tentang Arab Saudi ya. Kebetulan hari ini juga hari libur nasional bertepatan dengan Yaum Taksis atau hari pendirian kerajaan Arab Saudi yang pertama oleh Imam Muhammad Ibnu Saud. Baik, Mbak Ratih dan Mas Bayu ya. Jadi mega proyek New Murabba ya, New Murabba. Jadi ada New Murabba sama yang berbentuk kubus itu namanya Al Muqa'ab ya. Pembangunan tersebut harus diketahui bahwasannya pada tanggal 16 Februari 2023 Pangeran Muhammad bin Salman yang merupakan Perdana Menteri sekaligus Ketua New Murabba Development Company, yaitu perusahaan pengembangan murabba baru, mengumumkan atau melaunching proyek murabba baru atau New Murabba. Murabba itu dalam bahasa Arab artinya persegi atau square ya. Nah, murabba ini semacam kota ya, akan diproyeksikan menjadi pusat kota modern terbesar di dunia sesuai dengan rencana pengembangan kota yang selaras dengan visi Saudi 2030. Nah, proyek ini mencangkup area seluas 19 km persegi dengan luas bangunan 25 juta meter persegi. Ya, apa saja yang ada di dalam area atau kota Al Murabba ini? Ya, kotanya itu di dalamnya ada 104.000 unit hunian, lalu 9.000 kamar hotel, ya 980.000 meter persegi area pertokoan, 1,4 juta meter persegi area perkantoran, 620.000 meter persegi area hiburan, 1,8 juta fasilitas dan meter persegi fasilitas dan ruang publik ya. Dan New Murabba atau proyek Murabba baru ini akan berkontribusi pada pembangunan kota Riyadh di masa depan, menambah kurang lebih 180 miliar real Saudi Arabia ke pendapatan GDP non oil atau non minyak ya, pendapatan, dan menciptakan 334.000 pekerjaan langsung dan tidak langsung pada tahun 2030, dan diestimasikan atau ditargetkan akan selesai pada tahun 2030 ya. Jadi perlu diketahui di dalam Murabba ini, di area kota tersebut baru ada yang namanya bangunan berbentuk kubus itu yang disebut yang namanya Al Muqa'ab
Al-Muka'ab itu dalam bahasa Arab artinya adalah kubus ya atau kotak ya, seperti itu. Nah, nah, apakah bangunan Muka'ab ini mengambil model bentuk Ka'bah ya? Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu nih, Muka'ab ini adalah bangunan ikonik yang akan ada di tengah-tengah kota Al-Murabba ya, berbentuk kubus di jantung kota New Murabba yang akan menampilkan teknologi mutakhir dan akan menjadi salah satu bangunan berbentuk kubus terbesar di dunia dengan tinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter dengan total luas bangunan 2 juta meter persegi. Ya, di dalam bangunan tersebut Al-Muka'ab ya akan terdapat hunian hotel, hiburan, rekreasi, restoran serta menggunakan teknologi digital, virtual, holografi mutakhir. Ya, nah apakah gedung Al-Muka'ab mengambil model atau bentuk dari bangunan Ka'bah? Nah, berdasarkan press release resmi yang dikeluarkan oleh New Murabba Development Company, bahwa model arsitektur yang digunakan pada bangunan Muka'ab menggunakan model arsitektur Najdi modern. Nah, apa ini Najdi modern? Jadi, kenapa dinamakan New Murabba? Ya, kenapa New Murabba? Karena ada yang namanya Old Murabba atau Murabba lama, ya, yang disebut Al-Murabba Palace atau Istana Al-Murabba di kota Riyadh, yaitu Istana Raja Abdul Aziz berbentuk persegi dengan sisi 400 kali 400 meter yang merupakan bangunan bersejarah di kota Riyadh yang sudah ada sejak tahun 1938. Ya, jadi Mas Ahmad, Mas Ahmad, Mas Ahmad, ya, mohon ya, maaf, halo. Mas Ahmad, mohon maaf saya potong. Tapi dengan penjelasan Anda tadi, bagaimana sebenarnya respon dari warga di Riyadh atau di Jeddah sendiri gitu, di masyarakat Arab Saudi? Apakah mereka juga berpikiran bahwa bentuk itu mengambil dari bentuknya Ka'bah? Karena itu yang menjadi kontroversi. Tidak ya, karena warga negara Arab Saudi sudah mengetahui ada yang namanya Al-Murabba Al-Qadim ya, atau bangunan Murabba lama yang sudah ada sejak tahun 1938, dan memang bangunannya kotak yang ada di kota Riyadh itu adalah istana tempat Raja Abdul Aziz tinggal, dan di situ adalah pusat pemerintahan kota Riyadh sejak tahun 1938. Dan di bangunan itu sekarang menjadi situs kebudayaan dan bagian dari Museum King Abdul Aziz. Dan banyak tamu-tamu berarti warga yang Arab telah Saudi datang sebenarnya ke tidak ada bangunan masalah ya, tersebut, Mas ya? Seperti itu, seperti Donald Trump dan lain-lain. Jadi warga negara Arab Saudi tahu bahwasannya Murabba yang baru adalah pengembangan daripada Murabba yang lama. Oleh karena itu nama timnya adalah New Murabba ya. Karena ada yang namanya artinya gini, Mas Lukman, artinya warga di sana tidak ada masalah sebenarnya dengan bentuk ya. Benar. Ya, jadi perlu digarisbawahi juga Mas Bayu ya. Jadi frasa Ka'bah baru itu sangat tidak tepat ya. Tidak seperti Ka'bah tarfihiyah atau Ka'bah hiburan. Ka'bah baru itu frasa ini sangat tidak tepat ya. Ka'bah berada di Masjidil Haram di kota Mekah, kiblat umat Islam, tempat yang mulia, suci. Tinggi Ka'bah sekitar 13 meter, 15 meter. Ini yang Muka'ab di Riyadh tingginya 400 meter, pusat bisnis, pusat pariwisata. Saya ke Pak Anwar Abbas terlebih dahulu ya kalau gitu ya, Mas Lukman. Mas Lukman, saya ke Pak Anwar Abbas terlebih dahulu. Pak Anwar Abbas, kalau melihat tadi sudah ada penjelasan dari Mas Lukman di sana ya mengenai konsep, konteks dan juga bentuk bangunan. Tapi kan perbincangan warganet minimal, warga Muslim ya di Indonesia juga ikut memperhatikan isu ini. Nah, Ka'bah memang milik seluruh umat Islam gitu ya. Tapi bentuknya kan suka dikait-kaitkan ya dengan proyek baru ini. Kita bersikapnya harusnya seperti apa, Pak Anwar? Ya, saya rasa ada komentar-komentar dan respon dari warga masyarakat itu saya rasa bagus ya. Tetapi seperti dikatakan Pak Lukman tadi, bangunan yang berbentuk kubus itu juga sudah ada di Riyadh sebelumnya ya. Dan bentuknya ya disebut dengan Al-Murabba Al-Qadim gitu kan, dan yang sekarang Al-Murabba Al-Jadid ya. Jadi kan seperti ya. Kalau seperti kan nggak sama berarti kan gitu ya. Cuma kalau ditafsirkan ini adalah Ka'bah baru bermasalah ya. So Ka'bah itu kan hanya satu kan.
yang di Makkatul Mukarramah, yang di Masjidil Haram. Nah, oleh karena itu kalau seandainya ini tidak dikait-kaitkan dengan adanya usaha dan upaya untuk membentuk Ka'bah baru, ya saya rasa tidak masalah ya. Begitu juga halnya dengan masjid. Saya baru saja lihat ya, kantor Perdana Menteri Malaysia itu yang di Putrajaya itu tuh seperti kubah masjid itu ya. Juga tidak masalah. Kalau orang yang baru datang pasti dikira masjid, ada enggak itu ya. Tapi itu bukan masjid. Cuma simbol-simbol masjid memang ada di sana gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat Al-Murabba Al-Jadid ini yang akan dibangun oleh pemerintah Saudi yang tingginya 400 meter, panjang dan lebarnya juga 400 meter gitu ya. Ini sudah jelas bukan Ka'bah ini. Ini adalah bangunan yang bentuknya mirip seperti Ka'bah. Kalau mirip kan enggak sama. Anwar Abbas mirip Habibie, ya enggak, bukan Habibie saya. Anwar Abbas mirip Syafi'i Ma'arif, ya bukan Syafi'i Ma'arif saya gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya sah-sah saja ya. Cuma mungkin barangkali ya kalau bisa ya karena bentuknya seperti Ka'bah gitu ya. Hendaknya isinya juga ya mencerminkan nilai-nilai luhur gitu. Oleh karena itu kalau bisa di dalam bangunan itu jangan ada praktek-praktek yang tidak terpuji Pak yang Anwar, boleh mereka juga lakukan di sana. Kalau menurut saya ya, ya, sebagai ya. bentuk Pak Anwar boleh juga ya, Kenapa? boleh juga mungkin diberikan pencerahan kepada masyarakat yang kalau kita melihat di media sosial, media online banyak yang menulis bahwa Ka'bah baru ini kan dikritik keras, disebut tanda-tanda kiamat, bahkan dalil-dalil Al-Quran pun dibawa dalam argumentasi tersebut. Boleh diserahkan pernyataan tersebut, Pak Anwar Abbas? Ya, yang menyebut itu Ka'bah baru siapa? Saya rasa pemerintah Saudi juga tidak, Pak Lukman kan tidak ada ya mereka menyatakan itu Ka'bah baru kan? Kalau ada yang menyatakan itu Ka'bah baru dan secara resmi pemerintah Saudi menyatakan itu adalah Ka'bah baru, ya sesat itu mah. Ya tidak bisa kita tolerir. Tapi kan pemerintah Saudi tidak menyatakan itu Ka'bah baru. Cuma itu adalah bentuknya, arsitekturnya mirip dengan Ka'bah gitu kan, ya berbentuk kubus gitu kan. Boleh nggak orang membangun sebuah bangunan bentuknya seperti Ka'bah? Ya boleh-boleh saja gitu. Asal saja jangan dikatakan bahwa itu adalah rumah suci gitu ya, yang harus dihormati, yang orang harus tawaf di sekelilingnya, jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu ya sudah kayak Abraha namanya itu kan. Dulu kan di zaman Nabi, waktu Nabi lahir kan ada tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah karena dia sudah membuat Ka'bah baru di Yaman kan gitu kan ya. Ya sementara ini kan tidak seperti itu perlakuannya. Kalau seandainya seperti Abraha ya kita tidak bisa terima. Tapi kan ini atas dasar apa kita menolak gitu kan? Kalau seandainya pemerintah Saudi ingin membuat sebuah bangunan yang tingginya 400 meter, panjangnya 400 meter, lebar 400 meter, bentuk arsitekturnya seperti Ka'bah. Kalau bagi saya yang kita titip pesan saja lah gitu. Supaya nilai-nilai kesucian yang ada dalam Ka'bah, karena ini mirip dengan Ka'bah ya juga dimasukkan dan dirasukkan ke dalam semua aktivitas dan kegiatan yang ada di dalam bangunan yang cukup luas tersebut. Itu aja pesan saya cuma itu. Oke, baik. Saya ke Mas Hasbullah. Mas, ya. Sejak MBS ya setidaknya gitu ya, kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan di Arab Saudi ini sudah mulai terbuka. Gitu. Iya. Tadi ngobrol sama Rati terakhir membahas soal apa? Halloween. Nah, ya. itu yang sebelumnya kan tidak ada. Sekarang ada proyek ini, proyek ambisius ini yang 2030. Benar. Apa yang bisa Anda lihat dari sini, Mas? Ya, saya mungkin kasih 2 poin dengan poin-poin kecil yang ada di dalamnya. Yang pertama yang sudah dibahas dengan 2 pembicara tadi, dari sisi keislaman dan keagamaan. Ini biar lebih mudah, kita mungkin bisa jelaskan dalam 2 bentuk. Yang pertama, kalau cuma bentuk-bentuk bangunan, katakanlah orang membangun karena terinspirasi dari tempat yang suci, itu tidak selalu menjadi haram, otomatis ya. Misalkan bikin berbentuk 4 karena dia suka dengan Ka'bah, kan nggak otomatis perbuatan itu jadi haram. Misalkan di sini banyak manasik itu bikin Ka'bahan. Ya, betul. Jadi secara bentuk tidak otomatis itu menjadi haram. Ada yang faktor kedua namanya niat. Yang penting jangan diniatkan nanti itu menghadapnya ke Ka'bah itu gitu. Kalau itu ada niat, jangankan berbentuk Ka'bah, tidak berbentuk Ka'bah pun itu merusak sisi peribadatan kita sebagai umat Islam. Itu sisi keagamaan dari masalah ini. Yang kedua sisi politik. Tadi yang ditanyakan oleh Mas Bayu. Menurut saya hal-hal berkaitan dengan politik ini ada kaitannya dengan MBS tadi ya. Yang pertama
bahwa MBS sendiri memang banyak hal yang kontroversi di dalamnya ya. Dan ini atau membawa pembaharuan, bahasa yang barangkali lebih netral ya. Jadi ketika beliau ditasbihkan, diangkat sebagai putra mahkota, banyak hal yang di luar tradisi kerajaan, di luar tradisi warga Arab Saudi dan Arab Timur Tengah secara umum itu coba dilakukan terobosan-terobosan. Misalkan secara kebudayaan ya, bagaimana tentang pembangunan sentra-sentra bisnis seperti ini, kebudayaan lebih terbuka, dia bagaimana mereka punya target yang disebut sebagai visi ekonomi 2030, bagaimana orang nanti lebih datang ke sana lebih dan lain sebagainya. Ini secara kebudayaan memang gebrakan-gebrakan baru yang dibawa oleh Muhammad bin Salman. Nah, di sisi lain ini saya melihat memang kalau bicara tentang suksesi atau tradisi pergantian raja atau putra mahkota, itu kan juga banyak cerita gitu di dalam proses dari bin Naif ke bin Salman ini. Jadi memang sosoknya sendiri beliau ini mengandung banyak hal yang membuat menjadi daya tarik. Nah, saya melihat dari peristiwa ini dan yang lainnya dalam dua sisi secara politik. Yang pertama, dengan munculnya kritik-kritik seperti ini, itu yang pertama menunjukkan bahwa mungkin masyarakat Arab Saudi dan Arab secara umum itu mulai terpengaruh dengan pengaruh sosial media. Sehingga mulai ada kritik-kritik seperti ini dari kebijakan yang akan diambil oleh raja ataupun penguasanya. Ini agak, kalau di Indonesia mungkin sudah terbiasa ya, karena kita hukum bebas luar biasa begini. Tapi di Arab Saudi dan di Timur Tengah secara umum ini masih bertahap perkembangannya. Dan yang kedua yang ingin saya kasih catatan, saya melihat semakin kesini kebijakan-kebijakan bin Salman ini karena semakin banyak lawan sekaligus mungkin banyak kawan, itu makin banyak orang yang berani mengkritik secara terbuka. Karena memang sekali lagi bin Salman ini melakukan perubahan yang luar biasa secara politik, secara kebudayaan, dan itu bisa dianggap mengganggu pakem politik, pakem kebudayaan yang selama ini sudah enak gitu. Kalau berbicara memang MBS ini membawa banyak perubahan dalam kebudayaan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kan kita biasanya mengenal Arab ini kan konvensional dari zaman dahulu kala. Sampai ini justru ada perubahan yang cukup besar. Takutnya nilai-nilai dari keislaman di negara Arab yang sekarang sudah banyak yang berkomentar Arab ini kebarat-baratan, akankah juga akan mungkin bisa berpengaruh nantinya, tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali usai yang satu ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.